hari ini adalah last ride motor ini guys. Nah cuman nih yang jadi satu kekurangan besar motor ini adalah, terus emang mau upgrade-nya kemana? Nanti aja ya, nanti gue kasih tahu. Yo semuanya, balik lagi sama gua Gaje Rider Gaijin yang lagi ada di Jepang. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, hari ini Jepang panas banget coy. Sekarang ini Jepang lagi masuk musim panas. Jadi rentang dari bulan 7 alias bulan Juli sampai bulan September itu bakal panas banget Jepang ya gitu. Suhunya itu terutama di Gifu ya bisa sampai 38-40 derajat Celcius. Panas banget deh, gila pokoknya. Nah hari ini meskipun panas-panas gini ya kita riding guys, sambil menikmati angin dari motor ini. Nah terus panas-panas gini emang mau kemana? Jadi hari ini gua mau riding di daerah sekitaran Gifu juga sih ya. Sambil riding, sambil gue mau nge-review motor ini selama pakai berapa tahun ya ini ya. Kurang lebih 1,5 tahunan lah ya, mau hampir 2 tahun sih. Dan sama gue mau ngasih tahu lagi, hari ini adalah last ride motor ini guys. Motor CBF 125R gue ini, hari ini adalah hari terakhir gue riding bersama dia. Ya sambil gue mau ngasih kesan pesan kali ya, kesan-kesan gue selama naik motor ini kayak gimana. Terus ya ngalor ngidul aja sih ngobrolnya gitu ya. Kali ini last ride sama nanti gue mau ngambil motor baru juga nih guys. Jadi sebelum ngambil motor baru gue nganterin dulu motor ini, kemudian nanti di dealer di tempat motor baru itu ditukar motornya gitu ya, tukar tambah lah ya gitu. Itu guys. Oke, mari kita riding dulu guys, let's go. Oke, langsung kita masuk kesimpulan aja kali ya. Langsung kesimpulan baru juga video. Ya kesimpulannya ya, gue selama pakai motor ini jujur puas banget, apa namanya ya, semua kebutuhan terpenuhi ya, walaupun ada satu faktor krusial nanti yang mungkin yang nanti gue bahas di akhir-akhir. Puasnya itu pertama ya, pokoknya ini murah banget motornya untuk motor 125 cc yang sejenis kayak gini ya, yang motor naked, terus juga apa namanya tangkinya gede. Itu harganya dia bandingin motor-motor lain, nanti gua kasih lihat spek dan apa namanya perbandingan motor-motor lain itu kayak gimana. Ini masih hitungannya jauh lebih murah gitu untuk 125 cc. Udah mah murah motor ini, irit juga. Tenaganya kalau buat commuting masih enak lah gitu ya, masih nggak ada masalah gitu. Jujur sih enak banget pokoknya gitu. Bensin irit, terus oli juga nggak mahal, part-partnya juga murah ya, masih enak lah buat gue gitu. Secara ekonomis masih masuk akal lah gitu. Terus yang jelas apa namanya bisa boncengan juga kan ini. Jadi kalau misalnya gue pergian sama teman atau sama siapa gitu, sama pasangan, itu bisa boncengan nggak masalah gitu. Nggak kayak motor cc kecil kayak Gensuki gitu ya, itu kan 50 cc dia nggak bisa boncengan. Nah motor gua ini udah bisa boncengan, jadi nggak masalah pergi kemana-mana gitu, enak lah gitu buat maneuvering. Terus juga kan gua pakai motor ini buat kerja juga, apa namanya kalau buat di jalan kota enak banget sih, stop and go, nggak berat gitu bawaannya gitu, nggak bikin stres lah gitu. Motornya juga enteng ini gitu. Tadi itu kalau dipakai buat commuting ya, buat kerja sehari-hari. Kalau dipakai buat touring ini masih enak juga sih gitu. Apalagi kalau misalnya kita touringnya nggak akan ngebut gitu ya, misalnya kayak cuma lari 60 sampai 80, masih enak kok motor ini jujur. Terus masih bisa ngikutin alur jalan lalu lintas gitu, jadi nggak ada masalah sih buat gua gitu. Gue juga kadang pernah
nge-challenge motor ini sampai 110 pernah gitu. Walaupun emang geter tapi masih bisa ngikutin lah gitu, nggak masalah gitu. Dipakai touring jauh kemanapun masih oke menurut gua gitu. Nah cuman nih yang jadi satu kekurangan besar motor ini adalah setelah gua pakai, ini bukan kekurangan si motornya sih ya, emang karena batasan motor ini cuma sampai sini. Jadi motor 125 cc itu dia nggak bisa lewat jalan tol atau bypass gitu. Nah jadi ada satu hari di mana gua touring itu pernah gak sengaja masuk jalan bypass gitu. Nah itu tuh jalan bypass itu hanya bisa dilewatin sama motor yang 126 cc ke atas gitu. Nah ini kan 125 jadi nggak masuk. Makanya gua nggak sengaja masuk ke bypass. Emang kenapa sih kalau nggak sengaja masuk bypass motor 125 cc? Kalau misalnya secara aturan kan nggak boleh gitu. Kalau misalnya sial ya kita nanti ditilang gitu, ketahuan polisi ditilang, harus bayar dan ada pengurangan poin juga. Nah itu yang jadi masalah gitu. Terus gue pernah waktu itu touring kemana ya, waktu itu gue touring ke daerah Kyoto. Jadi gue nggak sengaja masuk ke jalan bypass kan gitu, karena gue nggak tahu, si Google Map ya itu mengarahkan gue ke jalan sana gitu. Dan sedangkan si Google Map kan dia nggak tahu jalan bypass itu bisa dilewatin 125 cc atau enggak gitu. Nah gue nggak sengaja masuk gitu. Untungnya gue langsung sadar saat itu, anjir, wah gila ini masuk bypass nih, bahaya nih. Kalau ada polisi ketilang gue. Sebenarnya kalau nggak ada polisi sih nggak masalah ya. Cuman sebelum ketahuan polisi, makanya gue langsung cari tempat exitnya, langsung keluar gitu. Nah lumayan ngerepotin juga sih ya gitu. Nah selain itu, kalau misalnya nanti kalau pergi touring jauh-jauh, gue harus bener-bener ngecek rutenya itu benar-benar detail sampai mana gitu, harus bisa tahu oh ini rute bypass atau jalan tol. Jadi ini batasannya lumayan sih yang bikin gua agak repot gitu. Nah gua pengennya satu motor itu ya udah bisa kemana aja gitu. Akhirnya gua memutuskan untuk upgrade motor gitu guys. Ya jujur sih sebenarnya nggak mau gue ngelepasin motor ini, masih enak banget soalnya, masih nyaman lah gitu ya. Setelah banyak kejadian kayak tangan gue ini kemarin kegiles rantai lah gitu. Terus juga motor ini kan motor pertama gue selama di Jepang. Jadi ya sedikit ada penuh cerita gitu sama motor ini gitu. Tuh makanya sedikit agak menyayangkan sih, tapi ya harus ganti gitu. Nah makanya setelah berpikir lama panjang, akhirnya gue memutuskan untuk ganti motor gitu. Mudah-mudahan ya motor nanti nggak bikin gue jadi pengen upgrade lagi. Terus emang mau upgrade-nya kemana? Nanti aja ya, nanti gue kasih tahu. Tapi yang jelas gue nggak akan upgrade ke Hayabusa ya, walaupun itu motor impian gue dari dulu ya. Motor istilahnya kalau puncak terakhir di mana gue bisa beli motor itu adalah Hayabusa. Gue udah puas, nggak akan beli lagi gitu. Gitu. Tapi untuk tahap sekarang gue belum bisa memelihara Hayabusa karena ya itu kan masih tidak realistis lah Hayabusa kalau untuk dipelihara sekarang gitu. Karena gue pakai motor ini lumayan intens ya, buat kerja juga, buat touring juga gitu. Nah, dan kalau Hayabusa dipakai buat kerja itu nggak realistis sih. Pasalnya bensinnya lebih mahal daripada bensin mobil, jadi enggak deh, itu buat hobi aja gitu. Nanti itu kalau semuanya udah tercapai baru gue beli Hayabusa gitu. Mudah-mudahan ya guys ya bisa tercapai. Gitu. Walaupun kalian lihat ini cuacanya mendung, tapi ini masih panas guys, percayalah. Suhunya itu sekarang itu pagi ini ya, tadi gue cek 32 sampai 33 derajat, panas banget. Lumayan. Ini karena pakai motor jadi anginnya itu kena ke badan, masih agak-agak enak lah gitu. Tapi kalau kita diam nih ya di lampu merah, panas banget itu.
males. Jadi begitulah guys, kisah akhirnya kenapa gua ganti motor ini. Dan hari ini gua jadikan last ride gitu. Di video kemarin kan itu kita bersih-bersih ya, ada ngebersihin motor segala macam, ngecek ini itu segala macam. Itu adalah persembahan terakhir sebelum motor ini diserahkan ke dealer motor baru gua gitu. Tapi BTW udah lama gak nge-motovlog, gua agak kaku lagi nih ngomongnya. Tenggorokan gue serak coy. Oh ya, ngomongin spek motor ini, nanti gue tampilin ya di layar. Kayak gini nih speknya nih. Kalau yang suka motor, yang hobi motor mungkin udah ngerti lah. Oh ini spek motornya kayak gimana gitu. Kalau secara tenaga sama penggunaan, gue jujur masih puas-puas aja sih ya, nggak masalah. Cuman kalau misalnya touringnya rame-rame bareng sama yang pakai motornya motor-motor gede, nah itu agak kurang pede gue bawanya, karena mereka kan kalau misalnya mau ngebut gampang, tinggal gas dikit langsung kenceng kan. Kalau ini kan harus tunggu lama dulu baru bisa nyampe kecepatan yang dikejar gitu. Tapi kalau touring pakai motor ini motor gede kalah. Iyalah, bensinnya ini aman coy. Waktu itu pernah touring pas sama orang Jepang, mereka kan pakai motornya cc-nya gede-gede ya, 400 ke atas. Ada yang pakai motor 1000 cc juga gitu. Kayaknya selama touring itu bisa ngisi bensin sampai 2 kali gitu. Gua nggak ada ngisi bensin, bolak-balik masih aman nih. Setengah pun gak berkurang. Mantap emang motor ini, keren sih. Udah puas sebenarnya, tapi ya seandainya bisa masuk jalan tol sih aman sih motor ini, udah nggak akan gue jual bener dah. Oke, sampai juga deh guys. Tuh, dulu.